Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Alfi Audio TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah alat sederhana yang berfungsi untuk dalam sebuah perbaikan ya. Dalam sebuah perbaikan, tapi alat ini walaupun sederhana tapi sangat bermanfaat sekali. Kita hanya membutuhkan hanya sedikit komponen ya. Pertama-tama kita membutuhkan sebuah resistor senilai 1 kilo. Kemudian kita membutuhkan satu buah indikator LED warna terserah ya. Ketiga, kita membutuhkan sebuah buffer ya, sebuah buffer. Untuk rangkaian buffer ini kita bisa dapat dari set-top box yang rusak ya. Kita dapat dari set-top box yang rusak. Samping itu kita membutuhkan rumah baterai. Untuk alat ini menggunakan tegangan baterai 1,5 atau 3 volt ya. Untuk kali ini saya menggunakan baterai 3 volt ya. Cara pemasangannya, kita pasang dahulu baterai sesuai kutubnya ya. Ini kutub negatif, ini kutub positif ya. Ini negatif, ini positif ya. Untuk langkah yang pertama kita lakukan, biarkan baterai terhubung begini ya. Pertama-tama kita potong jalur ujung baterai, kabel baterai ini ya. Kita potong. Setelah kita potong, kita tempatkan posisi katoda ini ya. Kita lihat posisi katoda LED ini. Untuk yang ini, yang lancip satu ini adalah min ya, sedangkan yang ada kupingnya ini adalah plus ya. Kita kasih yang plus posisi R 1 kilo ya, kita pasang ya. R 1 kilo kita pasang. Udah, setelah kita pasang, walaupun tanpa kita solder nggak apa-apa ya, nanti kita solder. Kita pasang, kemudian kita arahkan posisi kutub baterai yang positif. Ini kebetulan kabelnya biru semua ya. Ini ya, saya kasih tanda ya. Ini yang positif kita arahkan ke diode, ke resistor 1 kilo ya, ke resistor 1 kilo. Ini sudah. Untuk negatif ini ya, ini tidak nyala ya. Kita rubah posisinya untuk yang ada diodenya ke negatif, yang tidak ada diodenya ke positif. Ini nyala ya, begini ya. Sudah. Ini posisi indikator menyala ya. Kita solder dulu ya, biar kuat kita solder ya, biar tidak berubah-ubah. Ini ya, kita solder ya. Setelah indikator menyala, kita kasih rangkaian buffer ini ya. Rangkaian buffer ini mempunyai kutub positif dan negatif ya. Tentunya negatif ke negatif, positif ke positif ya. Ini kita kasih kabel lagi ya, ini ya. Setelah kita kasih kabel ini, biarkan menyala ya. Ini kutub positif sama kutub negatif ya, yang sebelum diode, sebelum resistor 1 kilo ya. Kita kasih kabel,
Kemudian kita sesuaikan dengan kutub positif positif negatif buzzer ya, kita pasangkan ya. Ini untuk positif kita pasang positif ini ya, begini ya, positif kita pasang positif. Udah. Untuk negatif kita pasang negatif. Ini lepas, ini positif, pelan-pelan ya, ini positif. Sudah positif, sudah. Ini negatif ya. Ya, ini buzzer sudah berbunyi ya. Setelah buzzer berbunyi, kita lepas posisi satu jalur ya. Ini yang negatif ya. Udah ya. Nah, kemudian kita kasih kita kasih colok ini ya, kita kasih colok ini, kita tempatkan posisinya ya. Untuk sementara saya menggunakan negatif ini saya kasih colok positif ya, saya kasih colok positif. Nah, ini saya kasih colok positif. Untuk yang sisanya ini, sisanya kabelan potong tadi, saya kasih colok negatif ya. Ini colok negatif. Tidak usah solder dulu ya. Nah, sudah. Setelah rangkaian sudah dipasang, nah, tentunya apabila kita senturkan ini akan berbunyi dan indikator akan menyala ya. Indikator apa? Indikator LED ini akan menyala ya. Ya ini ya, bunyi ya. Kita cocokkan pakai AVO manual. Pakai AVO manual, kita ukur sebuah diode ya, sebuah diode. Ini kalau diode pengukurannya negatif positif ya. Ini jarum tidak bergerak ya, artinya tidak bunyi ya. Kalau di negatif kita kasih positif, ini jarum mana? Ini ya. Kalau di kutub positif kita kasih colok negatif, berarti bergerak ya. Ya, bergerak ya. Ini sebagai acuan ya. Kita coba ya. Ini negatif ke positif bergerak ya. Ini apabila negatif kutub positif kita kasih negatif harus berbunyi ya. Harus berbunyi. Berarti posisi kabel tadi terbalik ya. Posisi kabel tadi terbalik. Seharusnya posisi hitam ke tegangan negatif dari baterai negatif ke hitam, sisanya ke ini, yang satu ini ke positif ya. Ini ke positif. Nanti kita tinggal merapikannya ya, merapikannya. Nah ini ya, tadi negatif ke positif ini ya, dari diode negatif ke colok AVO diode positif ke colok AVO negatif ya. Nah ini sudah betul ya, ini sudah betul. Sesuai dengan AVO jarum, apabila diode katoda positif ke AVO colok AVO negatif ini bergerak ya, sehingga posisi kita sudah betul. Hal ini juga bisa digunakan untuk pengetesan ini ya, diode ini ya, kalau begini dibalik tidak bunyi berarti diode bagus. Juga bisa untuk pengetesan transistor ya. Ini saya tes ini transistor
C2655, berarti jenis NPN ya. NPN kita kasih colok negatif ya. Nah, ini harus bunyi. NPN kalau di AVO digital positif, berarti penggunaannya gitu ya. Sama-sama dengan AVO digital ya, positif ya. Nah, ini bergerak, jarum bergerak, ini jarum bergerak, seharusnya bergerak ya. Kalau kita ukur emitor dan kolektor, ini harus tidak bunyi ya. Kalau bunyi berarti korslet ya. Rangkaian buffer ini banyak manfaatnya. Kita gunakan sebagai untuk mengukur kabel yang putus, juga untuk pendeteksi korslet juga bisa. Kita untuk elko mungkin bisa ya, untuk elko kapasitor elko bisa ya. Ya, ini berarti posisi elko bagus ya, elko bagus ya. Cuma segini, kalau bunyi gini berarti elko jelek. Demikianlah tutorial yang sederhana ini ya. Ini sangat sederhana tapi sangat diperlukan bagi rekan-rekan servis tentunya ya, untuk mendeteksi kerusakan korsleting bisa ya. Kita tinggal colok ke ground, tinggal colok-colok di keramik gini juga bisa ya. Nah, ini korslet ini berarti ground nih. Kalau enggak ground ya korslet ya. Nah, ini berarti posisi ini posisi ground. Demikianlah tutorial sederhana ini, mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan. Salam dari saya. Ini ya, untuk pemasangannya kita bisa pasang di tempat yang kecil ya. Ini saya pasang di tempatnya sebuah adaptor ya, Nah, ini pemasangannya bisa praktis ya, dan juga bisa kita bawa untuk kemana-mana ya. Fungsi dengan baik.